Kue Ju menyampaikan bahwa dia hanya bisa memberikan uang sebanyak 1,1 juta rupiah, jauh di bawah kesepakatan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang kakek dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya sudah membusuk di semak belukar. Yang mana rupanya, kakek tersebut dihabisi oleh seorang dukun yang dipercaya oleh korban dapat menggandakan uang. Dukun tersebut nekat menghabisi nyawa korban karena merasa kesal. Korban tidak membawa uang yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Bagaimana cerita selengkapnya? Dari kasus yang satu ini, langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, berdalih bisa menggandakan uang, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara, pria lanjut usia saat menjalani ritual. Tersangka berdalih emosi, uang untuk ritual yang diberikan korban tak sesuai permintaannya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, praktik supranatural sering sekali membuat manusia kehilangan akal, terutama ketika dihadapkan pada janji kekayaan instan atau keberuntungan tanpa usaha. Di tengah derasnya keinginan manusia untuk cepat menjadi kaya, muncul berbagai tipu daya yang bersembunyi di balik nama ritual dan ilmu goib. Salah satunya dilakukan oleh seorang pria parubaya yang bernama Alfian. Dia adalah dukun yang dikenal oleh warga sebagai orang pintar dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di wilayah tersebut, Alfian tinggal di rumah warisan orang tuanya, tepatnya di Jalan Sudirman, Gang Cinta, Dusun 2, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan. Pada saat itu Alfian sudah berusia 57 tahun. Di usianya yang sudah paruh baya tersebut, Alfian hidup sendiri selama lebih dari 10 tahun. Diketahui, dia merupakan seorang duda. Dan entah apakah istrinya sudah meninggal atau sudah lama berpisah dengan Alfian. Yang jelas pada saat itu Alfian mengaku kepada masyarakat sekitar sebagai dukun dan tidak diketahui siapa istrinya. Dan dia mengaku bisa mengobati anak-anak yang sakit dengan kemampuan spiritualnya. Namun seiring berjalannya waktu, pekerjaan tersebut ternyata tidak memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang mana pada akhirnya, dia pun membuka praktek penggandaan uang. Padahal, Alfian bukanlah dukun sungguhan, melainkan dia merupakan dukun sesat yang mengelabui pasiennya agar bisa terjerumus ke dalam tipu muslihatnya. Praktiknya tersebut hanyalah sebuah modus agar pasiennya dapat menyerahkan uang tunai dalam jumlah besar untuk dia dan mendapatkan keuntungan dari hasil menipu. Di sisi lain, kakak kandung dari Alfian, yaitu Hermanto, juga mengetahui pekerjaan dari Alfian sehari-harinya. Namun Hermanto tidak mengetahui tentang praktik penggandaan uang yang baru dia buka tersebut. Kakaknya itu hanya mengetahui bahwa adiknya sering mengobati orang yang diganggu oleh makhluk halus, orang demam, atau penyakit fisik lainnya. Warga di lingkungan sekitar juga mengenal Alfian sebagai seorang yang pintar yang hanya dapat menyembuhkan pengobatan ringan kepada anak-anak. Mereka tidak pernah tahu kalau Alfian ternyata membuka sebuah praktek penggandaan uang. Bagi lingkungan sekitarnya, Alfian jarang bergaul dan tidak banyak berbicara dengan tetangga-tetangganya. Mungkin itulah cara dia menjaga image atau branding dirinya. Dia cukup serius, dia cukup misterius, tertutup, tidak pernah terlihat berbaur. Di sisi lain, Alfian cukup mengenal orang-orang yang percaya kepada hal-hal supranatural. Salah satunya adalah temannya yang bernama Kwek Jung. Dia merupakan seorang pria parubaya yang berusia 67 tahun. Rupanya, Kwek Ju ini sudah berteman kurang lebih sekitar 10 tahun dengan Alfian. Kwek Ju juga sudah lama mengetahui bahwa Alfian memang seorang dukun atau paranormal. Berbeda dengan Alfian yang tinggal di wilayah Deli Serdang, Kwek Ju justru tinggal di wilayah kota Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Pinang Baris, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Kwek Ju ini sudah berkeluarga, namun tidak banyak informasi di media yang menjelaskan tentang latar belakang keluarga Kwek Ju, termasuk siapa istrinya. Kwek Ju diketahui memiliki seorang anak perempuan bernama Eriana alias Cici, yang pada saat itu sudah berusia 39 tahun. Eriana merupakan seorang atlet Muay Thai yang selalu dibanggakan oleh sang ayah.
Kue Ju dikenal sebagai sosok pria yang baik hati dan percaya kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Dia cukup percaya seorang dukun, seperti yang dilakukan oleh Alfian. Bagi lingkungan sekitar, Kue Ju dikenal ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi pada saat itu, Kue Ju justru dilanda kesulitan finansial. Dia pun berharap dapat memperbaiki nasibnya. Lalu dia pun bertanya kepada Alfian, yaitu dukun yang dia kenal. Ternyata pada saat itu Alfian membuka praktek penggandaan uang melalui ritual. Kue Ju pun meyakini kemampuan temannya itu, yang mana memang dia dikenal oleh warga sekitar sebagai dukun sakti. Awalnya Kue Ju menghubungi Alfian dan mengutarakan niatnya. Dia ingin sekali menjadi kaya dengan menggandakan uang melalui ritual. Alfian pun bersedia membantu Kue Ju dengan syarat ritual membawa sejumlah uang yang akan digandakan. Awalnya Alfian meminta Kue Ju untuk membawa uang sebesar 100 juta rupiah sebagai syarat uang yang akan digandakan. Namun Kue Ju ternyata tidak punya uang sebanyak itu. Yah, bagaimana bisa? Orang yang ingin kaya malah diminta uang di depan terlebih dahulu. Ya jelas dia tidak punya uang. Dan di saat itu dia pun menyampaikan keberatannya kepada Alfian. Dan akhirnya Alfian pun menurunkan syaratnya menjadi 20 juta rupiah. Dan mereka bersepakat untuk bertemu di kediamannya Alfian pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025. Dan di saat itu ternyata Kue Ju juga keberatan. Dia tidak punya uang sebanyak 20 juta rupiah. Kue Ju hanya punya uang sebanyak 1,1 juta rupiah. Dan di hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025, sekitar jam setengah 5 sore, Kue Ju nekat datang ke rumah Alfian bersama dengan anaknya, yaitu Erina, menggunakan sepeda motor. Walaupun dia tidak punya modal yang cukup, dia tetap berharap Alfian mau membantunya. Sesampainya dia di rumah Alfian, Kue Ju menyampaikan bahwa dia hanya bisa memberikan uang sebanyak 1,1 juta rupiah, jauh di bawah kesepakatan. Alfian pun kecewa. Dia marah melihat Kue Ju hanya membawa uang yang sangat sedikit. Akan tetapi, dia tetap berupaya, berpura-pura melanjutkan ritual. Namun sobat, tanpa diketahui oleh Kue Ju, sebenarnya Alfian sangat kecewa. Dia menyembunyikan itu semua. Meskipun sebenarnya Alfian hanyalah dukun gadungan yang tidak benar-benar bisa menggandakan uang, dia tetap saja marah kepada Kue Ju karena memberikan uang yang sedikit. Yang mana itu artinya hasil dari penipuannya kali ini hanya mendapatkan sedikit uang. Alfian pun berniat untuk menghabisi nyawa Kue Ju dan juga anaknya agar uang yang diberikan, yaitu sebesar 1,1 juta rupiah, bisa dia kuasai. Karena uang itu sangat sedikit, maka Alfian juga berniat ingin merampas sepeda motor dari Kue Ju. Dan di saat itu, Alfian pun mulai melancarkan aksinya. Dia mengajak Kue Ju untuk melakukan ritual di tempat lain yang lebih sepi, yang mana dia menyebutkan tempat tersebut adalah tempat khusus agar ritualnya bisa berjalan lancar. Alfian juga membawa sebilah parang dari rumah kediamannya. Sebelumnya, Kue Ju heran kenapa Alfian membawa serta sebilah parang. Namun, Alfian di saat itu mengatakan bahwa parang tersebut akan dia gunakan untuk keperluan ritual. Kue Ju pun tidak curiga sedikit pun. Dia hanya mengikuti arahan dari Alfian. Dan dia akhirnya berboncengan dengan Alfian menggunakan sepeda motor. Sementara Eriana, sang anak, ditinggal di rumah Alfian. Sebelumnya, Alfian juga meminta tolong kepada salah seorang tetangga wanita untuk menemani Eriana di rumah tersebut. Di dalam perjalanan, Alfian meminta Kue Ju untuk berhenti membeli kelapa muda dan juga dupa dengan alasan sebagai bahan ritual. Setelah membeli barang-barang tersebut, mereka pun pergi menuju ke Jalan Lembaga, Dusun 11, Desa Tanjung Rejo, atau di kawasan Paluh Merbau yang berada di area perkebunan sawit yang sepi. Di lokasi tersebut, Alfian pun berpura-pura menyiapkan ritual. Dia pun membelah kelapa muda lalu meminum sebagian airnya. Dia juga menyerahkan sisa airnya kepada Kue Ju. Alfian pun meminta Kue Ju untuk duduk bersila dan fokus untuk membakar dupa agar proses ritual dapat berjalan lancar. Pada saat itu posisi Kue Ju sudah membelakangi Alfian. Alfian berencana untuk menghabisi Kue Ju saat Kue Ju tengah lengah. Alfian pun kemudian diam-diam mengeluarkan sebilah parang yang sudah dia bawa. Kue Ju di saat itu sedang menunduk, membakar dupa, berusaha fokus dan berharap dapat menyelesaikan ritual yang sebenarnya hanyalah ritual palsu. Di saat itu juga, Alfian langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher Kue Ju dari belakang hingga membuat luka menganga yang sangat besar. Saat itu juga, Kue Ju tersungkur. Dia tewas seketika akibat sabetan parang tersebut. Dan cairan merah mengalir hebat dari tubuhnya. Bahkan bercak cairan merah tersebut sampai ke sepeda motor milik Kue Ju yang berada di dekat Alfian. Akibat dari hujaman yang secara tiba-tiba itu, Kue Ju tidak mampu menahan sakit dan tewas seketika. Di saat itu Alfian mencoba memastikan apakah Kue Ju masih hidup atau tidak. Setelah dipastikan, Kue Ju ternyata sudah tidak bernyawa.
tidak bernafas, Alfian langsung menyeret tubuh Kwek Ju ke semak-semak di sekitar lokasi. Dan dia pun meninggalkan tubuh Kwek Ju di semak-semak tersebut tanpa rasa menyesal atau bersalah sedikit pun. Lalu sekitar pukul 18.45, waktu di saat itu sudah melewati maghrib. Alfian pun pergi melarikan diri dari lokasi. Dia mengendarai sepeda motor milik Kwek Ju dan kembali ke rumahnya. Sebelum dia sampai di rumah, dia sempat mencuci sepeda motor itu di tempat pencucian motor untuk menghilangkan bercak cairan merah. Entah bagaimana dia beralasan kepada para tukang cuci motor di saat itu, saat mereka melihat adanya bercak cairan merah di motornya. Mungkin di saat itu dia bisa saja beralasan bahwa itu adalah cairan merah dari hewan. Singkat cerita, setibanya di rumah, dia berpura-pura seolah ritualnya masih akan berlanjut bersama dengan anaknya Kwek Ju, yaitu Eriana. Alfian pun di saat itu mengajak Eriana. Tapi sebelum itu, kebetulan Eriana ketika berada di rumah Alfian, dia ditemani oleh salah satu tetangganya. Dan Alfian pun meminta tetangga tersebut untuk pulang. Lalu setelah tetangganya pulang, mulailah Alfian mengunci pintu dari luar rumah. Tetangganya tadi tidak curiga, dia percaya dengan Alfian. Dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Alfian. Dan pada saat itu, Alfian masuk lewat pintu kecil di samping rumah yang dia katakan sebagai pintu rahasia. Dia melakukan itu agar terlihat sakti. Eriana pun diminta untuk duduk bersila membelakangi Alfian untuk menjalani ritual lanjutan. Namun pada saat itu, Eriana terus menanyakan keberadaan ayahnya, Kwek Ju. "Kemana ayahku?" Alfian pun menjawab bahwa Kwek Ju sedang dalam perjalanan membeli makanan. Awalnya, Alfian ingin langsung menghabisi nyawa Eriana. Namun karena Eriana di saat itu terus menanyakan soal ayahnya, dia pun terbawa emosi. Dan dia kemudian tiba-tiba menampar pipi Eriana dengan keras. Eriana sontak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Alfian. Dia tidak mampu melakukan apapun pada saat itu karena ketakutan. Dia panik, dia tidak menyangka orang yang di saat itu yang dia ketahui adalah dukun kenalan ayahnya dengan beraninya menampar pipinya. Pada saat itu Alfian justru semakin brutal. Dia tiba-tiba leher Eriana dengan kedua tangannya. Eriana pun di saat itu berusaha untuk melawan. Dia memberontak sambil berteriak histeris. Ketika Eriana melawan, bukannya berhenti, Alfian justru melanjutkan penganiayaan tersebut. Dia menginjak wajah dan badan Eriana hingga Eriana tersungkur. Kemudian, Alfian mencoba menggagahi Eriana di saat itu. Dia nafsu melihat Eriana. Namun Eriana tidak tinggal diam. Dia melawan keras. Dia menendang alat vital Alfian hingga Alfian jatuh ke lantai dan menahan sakit. Kesempatan itu pun digunakan oleh Eriana untuk berlari dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Warga sekitar di saat itu berdatangan dan membantu Eriana keluar dari rumahnya. Setelah pintu rumah dibuka, Eriana pun berlari sekuat tenaga, menghindari rumah kediaman Alfian menuju ke gerombolan warga sekitar. Sementara itu, Alfian bangkit dan melarikan diri sebelum warga sempat menangkapnya. Di sisi lain, warga pun langsung melaporkan apa yang terjadi kepada kepala dusun di wilayah tersebut. Lalu, Eriana juga dibantu oleh warga untuk melaporkan kejadian ini kepada Polsek Medan Tembung. Pihak kepolisian pun segera melakukan pengecekan di rumah Alfian. Di sana, pihak kepolisian menemukan pintu rahasia dengan beberapa barang ritual. Sementara itu, pihak kepolisian tidak menemukan sosok Alfian karena diduga di saat itu Alfian sudah melarikan diri dari desa tersebut. Pada saat itu Eriana pun mengkhawatirkan keberadaan ayahnya, Kwek Ju. Dia bersama dengan warga sekitar dan dibantu oleh pihak polisi turut mencari keberadaan Kwek Ju. Namun hingga beberapa hari kemudian, Kwek Ju ternyata tidak ditemukan. Lalu, tibalah pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Ada salah seorang warga, dia merupakan pemanen sawit yang bernama Suratdi, tiba-tiba menemukan jasad seorang laki-laki sudah membusuk di semak-semak yang berada di perkebunan sawit Paluh Merbau. Suratdi di saat itu langsung melaporkan hal ini kepada warga sekitar dan warga sekitar langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang bersama tim Inafis ke lokasi penemuan jasad. Mereka melakukan olah TKP dan menemukan adanya barang-barang bekas ritual, sebilah parang yang berada tidak jauh dari semak-semak tersebut. Berdasarkan pakaian dan tanda fisik, pihak kepolisian mencurigai kalau jasad ini adalah jasad dari Kwek Ju. Di saat itu, sang anak, Eriana, langsung dikabarkan dan Eriana pun datang ke lokasi. Dan berdasarkan pakaian dan tanda fisik, Eriana mengenali jasad pria tersebut. Itu adalah ayahnya yang hilang beberapa hari silam. Pihak kepolisian langsung mengevakuasi jenazah Kwek Ju ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk kemudian diotopsi. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui adanya bekas luka yang menganga di lehernya. Hal tersebut pun menjadi penyebab utama Kwek Ju meninggal dunia karena kehabisan cairan merah. Sementara itu,
Pihak kepolisian segera mencari keberadaan Alfian karena diketahui Alfianlah pelaku dari kasus ini dan dia sedari awal sudah menghilang. Di hari yang sama, pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Alfian. Mereka mencari hingga ke berbagai tempat. Sekitar pukul 3 sore, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Alfian. Alfian di saat itu ditemukan, sedang berdiri di pinggir sungai, Desa Cinta Rakyat. Entah sedang apa dia di saat itu. Namun yang jelas, saat hendak ditangkap, Alfian justru melawan. Hingga akhirnya pihak kepolisian memberikan tindakan tegas kepada Alfian, yaitu menembakkan timah panas di kedua kakinya, hingga dia akhirnya dilumpuhkan. Lalu pihak kepolisian membawa Alfian ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk kemudian dirawat terlebih dahulu dan barulah dia ditahan di Mapolsek Medan Tembung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam proses pemeriksaan itulah akhirnya Alfian mengakui tabiat buruknya dan perbuatan kejamnya terhadap Kue Ju. Dia mengaku sebenarnya dia tidak bisa menggandakan uang. Dia hanyalah melakukan modus sebagai dukun palsu. Dia juga mengaku emosi dengan Kue Ju yang hanya membawa uang sebesar 1,1 juta rupiah. Padahal kesepakatan di antara keduanya adalah 20 juta rupiah. Bersamaan dengan tertangkapnya Alfian, pihak kepolisian juga mengamankan barang-barang bukti berupa sebilah parang, kelapa muda, dupa, sepeda motor, kaos loreng yang digunakan oleh Alfian, serta handphone milik Kue Ju. Atas perbuatan kejinya, Alfian pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman pidana, mati, atau penjara seumur hidup. Di sisi lain, sebelumnya, jenazah Kue Ju diserahkan kepada pihak keluarga setelah proses otopsi selesai. Tangis pilu pun pecah ketika keluarga melihat kondisi jasad yang mengerikan, sudah membusuk, penuh luka di bagian leher. Eriana, anak kandung Kue Ju, tidak kuasa menahan air mata. Dia berulang kali menangis histeris memanggil nama ayahnya. Hingga jenazah Kue Ju dimakamkan, suasana duka masih menyelimuti keluarga dan warga sekitar. Banyak tetangga dan kerabat yang datang melayat, memberikan doa terakhir dan menenangkan pihak keluarga dan kerabat, terutama kepada Eriana yang kini harus menanggung duka yang mendalam. Dia terus mengenang kebaikan sang ayah yang dikenal sebagai sosok penyayang dan juga sabar. Ayahnya tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Namun siapa sangka, kepergian sang ayah untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi justru berakhir dengan yang tragis di tangan orang yang selama ini dianggapnya sebagai teman atau orang pintar yang dia percayai. Itu dia sobat, kisah dari seorang dukun palsu yang bernama Alfian yang menghabisi nyawa temannya sekaligus sebagai pasiennya dengan cara diguguk lehernya saat hendak menggandakan uang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.